nilai ajaran budaya yang mulanya dibentuk oleh Kanjeng Sunan Kudus ini katakanlah dandangan itu adalah bentuk syukur dan mengkabarkan kegembiraan kita diberikan waktu dan usia untuk menjumpai bulan suci Ramadan. Yang perlu dibold adalah nilai kemanusiaannya ya kan. Iya. Mengembalikan moral yang dulu pernah ada lewat seni dan budaya kan gitu. Oke. Angel tuh. Lumayan menarik ini sangat menarik ya. Karena ada kaitannya dengan peradaban. Iya, betul. Ya, Istimewa. asal bunyi aja. Kalau orang-orang generasi kelahiran 70-an, kelahiran 60-an lihat list bumi sekarang aneh pasti. Les bumi. Seni itu sudah menjadi sebuah media propaganda kan seperti itu. Wah. Ponegoro. Engkau adalah patriot pembela. Dan nadanya seperti itu terus. Dan budaya itu mempelajari apa yang ada di sekitar kita setiap hari. Kita mungkin tidak sepakat dengan orang lain, tetapi kita juga perlu berpikir bagaimana kalau kita itu menjadi orang itu. Pop culture, tertawa belajar semua ada di sini. Pop culture, ngobrol seru bikin hidup lebih berarti. Ini baru kali ini episode kita sangat ramai penuh. Ya, 4 orang termasuk saya. Ya. Nggak Ya. berani soalnya salah sendiri. Ini kalau mau ada yang ganti nggak apa-apa loh sebenarnya. Harusnya saya yakin juga ada yang siapa sih Jenar ini. Kita kedatangan tamu spesial malam ini ya. Kita kedatangan dari teman-teman Les Bumi. Tepuk tangan Gus. Les Bumi. Les NU bumi. Kudus. Ya. Les bumi. Les bumi. Les Bumi. Ya. Ya harus semangat ya. Iya. Harus semangat karena kita ramai-ramai ini. Kita kenalan dulu dengan teman-teman yang sudah duduk bersama ini ya, dari teman-teman Les Bumi. Ini siapa namanya? Saya. Ya. Ada punya kamera, oke. Ya. Ini menoleh ke kanan. Oke, aduh perkenalan ya. Nama. Iya, namanya siapa? Boleh. Nama panggilannya siapa? Atau nama aslinya siapa? Kalau kita nyapa untuk teman-teman ini apa kita nyebutnya? Ini apa? Sahabat Pop Culture. Sahabat podcast. Iya. Pop Culture. Iya, culture. Wes culture banget tahu. Culture banget. Culture abis. Perkenalkan ya teman-teman. Saya biasa dipanggil Buseng ya. Buseng. Oh. Generasi kolonial. Generasi milenial. Iya. Buseng nih gawa M apa agar B? Pakai apa ya? Kalau tulisan pakai B. B, nggak ada M-nya depannya Tapi berarti. kalau lugot. Iya. Soalnya nanti mau diedit dan ada tulisannya di samping. Iya, ada single lu. Kok dibocorin kalau saya editornya itu malah. Itu nama beredar ya, nama panggung lah. Nama panggung, ya. Buseng, terus mungkin kontras ada yang bilang kemarin itu Pak Felix itu saya wah kalau nyebut Pak Buseng teman saya tuh gelap sekali. Buseng. Oh, iya. Tapi yang satu ini kok breakthrough-nya Oh, Cerah mencerahkan. eksistensialis sih. Iya. Ya itu bisa dipanggil Pak Buseng. Pak Buseng. Buseng. Buseng yang cerah. Ya sudah. Oh iya. Dapat kita. Tapi nama aslinya siapa? Oh kalau nama saya disebut juga ini. Enggak apa-apa, panggilan aja dah. Sesuai KTP ya. Sesuai KTP boleh. Barangkali nanti kalau teman-teman atau bapak perangkat yang punya program ya bansos atau apa, biar KTP saya itu digunakan ya. Ya. Nah, akhirnya saya sebut nama karena ini
bagus juga untuk masa depan saya. Iya. Ya, nama saya Edi Purnomo. Kalau di sosial media saya Edi Purnama biar rada nasional sih. Iya. Cek. Bedanya sama bulan purnama apa? Oh, bedanya kalau bulan itu munculnya setengah bulan sekali. Oke. Kalau saya 3 bulan sekali. Bansos. Iya, iya. Tiga bulan sekali. Oke. Tapi kan cukup lah. Iya. Lanjut untuk ke Dilas Buminya sebagai Diles Bumi. Waduh ini. Diles Bumi. Kebetulan kemarin SK-nya sudah dibagi ya Pak? Iya. Jadi Tidak kayak- bisa buat pencairan. Iya. Dapat program ini ya, subsidi juga bisa dapat ini. Udah di WA agen bank. Iya, kalau kemarin katanya seniman budayawan itu mau diajukan dapat subsidi. Oh. Bagus. Semoga saja. Bisa ya berarti ya? Iya, jadi Oh, saya mantap tuh. itu kan bagus, artinya negara hadir untuk para Ini budaya. permulaan udah Ya, nyerang tenang. Tenang. Ya, kita betul. Ya, Jangan dipikir tenang. kita tidak mau loh. Kalau dikasih tetap mau. Mas. Iya, iya. Tapi ini masih awalan ya. Masih awalan. Oke, oke. Saya pikir kok mulai jurangnya sudah mulai agak kelihatan. Iya. Alah. Sepertinya podcast ini agak lumayan lama ya, guys. Agak lumayan lama. Agak lumayan lama. Oke, terus urutnya ya, berarti ke Oke. depan saya Oh, tadi ini. belum kok SK ya? SK. Iya. Saya berani cerita. Oh iya, tadi belum kejawab kok. Karena udah ada SK-nya saya berani cerita. Kemarin itu saya dapat SK alhamdulillah. Sebagai Magang saya sukses. Awalnya kan saya magang. Soalnya saya magang beberapa tahun di Les Bumi, ya kan. Ya genep-genepan gitu tapi akhirnya jadilah bagian secara Dilantik. iya. Salah magang. saya magang. Terus dilantik. Sekarang jadi lantai itu karir yang sangat luar biasa. Iya. bagi saya. Benar. Jadi Jarang-jarang loh budayawan dilantik. mulai Mulai. bapak yang satu ini yang Iya. Siapa ini? nanti kelihatan. Iya, iya. Agak lupa saya scroll lagi ya Pak Abu. Wakil sekretaris. Oh, wakil Oh, sekretaris. Wakil sekretaris. Tidak dewan pembina ya. Belum. Belum. Saya sepertinya perlu dari bawah dulu untuk apa namanya? Menjadi dewan pembina. Iya. Dewan pembina. Di wakil sekretaris di divisi sastra dan dongeng. Sastra dan dongeng. Mantap. Oke. Kita lanjut ngobrolnya. Sekarang ke siapa? Mas Farid ya. Mas Kan udah kenal. Ya. Panggilannya. Nah, ini coba ini yang belum kenal. Boleh. Ya. Boleh. Saya Ya. Muhammad Farid. Saya di divisi apa Mas? Litbang dan Litbang pengembangan, desa. budaya desa. Saya itu dapat SK tapi tugasnya nggak sesuai. Ya gitu. Ya makan Itulah. di NU memang seperti ini ya. Kearifan lokal. Pesan saya satu Mas, sisakan ruang ikhlas. Kayaknya curhat Mas. Iya. Aduh. Kayak gitu. Jadi bagian litbang dan apa tadi? Pengembangan budaya desa. Pengembangan budaya desa. Oke. Bingung nggak mesti urut ketemu Ra? Ya karena belum dijelaskan. Baru kita jelaskan. Ada penelitian pengembangannya ya berarti. Yo, ya? Pak. Justice aslinya kita itu. Oke. Hampir sama dengan organisasi yang lain ya, banom-banom yang lain. Di IPNO itu ada litbang, ya kan? Di Ansor juga ada. ada. Dulu Les Bumi itu Banom. Oh, banom. Nanti sama Sabu yang cerita. Nanti mau dikembangkan ke Banom tapi nggak jadi-jadi. Oh gitu. Iya, Lit PBN. Aduh, lobbynya pusat tuh, Pak. Oke. Ya, ini yang terakhir. Boleh perkenalan dulu, siapa ini? Multitasking. Multitasking. Saya ada di mana-mana tapi saya capek. Saya akrab dengan tagline itu, Pak. Saya ada di mana-mana tapi tidak ke Mana-mana. itu ada ke selatan sana. Oh, Itu iya? timur tadi. Oh, iya. Masih supporter. Oh iya. Oke, lanjut, Pak. Saya lahir diberi nama Abu Hasan As'ari.
Ya, panggilannya, nama panggungnya. Wes, nama panggungnya. Kalau nama sosmed Abu Tasbih Runcing. Oke. Anak Selat Muria. Brandingnya mantap. Ya, kita diamanai periode ini di 2024 sampai 2029 untuk sinergi sama teman-teman. Ya. Ya, sama Mas Buseng, sama Mas Farid, sama ada Les Bumiwati sebenarnya. Les Bumiwati ya. Wah, nanti ada fotonya di sini Anar. Iya. Bener-bener. Aduh. Kasih PR editor ini, Bang. Jadi Ya. Les Bumi Kudus itu memang beda, Mas. Kalau di sana-sana itu cowok semua. Iya. Di sini Kalau ada di sini SPG-nya. Foto-foto dilah. Gitu. justru itu yang bikin menarik sebenarnya. Iya. Kita hadirkan perlu. Ya. Next time lah. Next time. Enggak usah ada cowok-cowok, kamu doang ke cowoknya. Waduh. Nanti bingung ngangong nanti saya. Gitu. Oke, jadi ketua ya berarti ya, ketua Les Bumi. Pasti teman-teman juga nggak asing dengan wajahnya karena sudah seliweran di YouTube juga. Sebenarnya channel ini podcast ini apalagi di Ansor itu pendahulunya mereka. Kita spill sedikit. Kalau kalian coba cari Ansor Corner pasti ada wajah-wajahnya beliau ini. Gitu. Oke, kita sudah perkenalan. Untuk lanjut ngobrol boleh sambil ngopi, sambil ngerokok juga boleh. Ya. Cocok. Oke. Biar santai, relax. Oke. Untuk sebagai konteks awal ya, karena ini podcast didengarkan banyak orang. Didengarkan. Iya, didengarkan dan ditonton juga. Gitu. Dilihat di Spotify, didengarkan Kalau di YouTube. Spotify itu ongoing. Dilihat di Spotify, didengarkan. Iya. Oke, pertama-tama coba dijelaskan dulu peran Les Bumi ya. Les Bumi khususnya kalau kita bicara di kota kita tercinta, Kota Kudus itu perannya seperti apa? Siapa yang mau menjawab dulu? Mas Ketua. Oke. Aslinya di circle itu saya yang lebih muda. Iya. Saya juga muda ini loh. Ini kalau bicara usia secara kronologis ya, saya yang menang, Pak. Oh iya. Secara kronologis, apa secara biologis ya? Keliru. Secara biologis ya. Tapi kalau secara kronologis yang tetap Nah, Bukan secara arkeologis. secara arkeologis nanti ke Patiaya. Nanti kita bahas Patiaya. Oh, masuk. Ya. Ya, Les Bumi itu kalau kepanjangannya adalah Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Kabupaten. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia. Ya. Kalau dulu mengalami perkembangan, dulu namanya ada Lembaga Seni Budayawan Seniman Budayawan Muslimin Indonesia, kemudian berjalannya mau jadi Les Bumi. Ya tadi udah disepil Mas Farid, sempat dulu Banom. Cuman ini lembaga, tugasnya apa sih? Tugasnya ya mewadahi teman-teman seniman, budayawan di dalam mengapresiasi dan mengekspresikan jiwa-jiwa kesenian mereka. Kalau secara histori tentunya banyak lah. Ada cerita-cerita tentang dulu ada lekra dan lain sebagainya, itu sangat familiar terlebih di daerah kami di Undaan. Oh ya. Karena Les Bumi dulu kalau orang-orang generasi kelahiran 70-an, kelahiran 60-an lihat Les Bumi sekarang aneh pasti. Karena aktivasinya nggak kayak dulu. Orang kalau gagal move on, mohon maaf banyak lah seusia bapak saya dan mungkin Ketua Tanfidiyah PCNU Pak Asrofi itu kalau melihat Les Bumi ya pentas teater Dulu ya. Ketoprak atau Islam. ketoprak Islam. Ketokohannya itu ada ya Bilal, Ya, masuk Bilal Islam. Menggoten, Umar. masuk Islam, sorry Umar masuk Islam, terus masih ya kan. Nah itu dulu aktivasinya di situ karena dulu kronologisnya lekra pakai Ketoprak. campaign juga dengan ketoprak, dengan narasi-narasi komunisme yang dibangun oleh lekra yang sangat masif sekali, akhirnya dibutuhkan media untuk campaign tentang
gerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Akhirnya jadilah yang namanya Les Bumi itu sebagai hikmahnya para seniman dan budayawan untuk Islam di Indonesia. Wah, tepuk tangan dulu guys. Les Bumi, Les Bumi, Les Bumi. Kita ya. Oke, kita akan ger terus nih sampai ke depannya ya. Puisi ya. Kita kasih beban dulu aja. Nanti pas lalu atau enggak terserah. Oke, berarti itu untuk intinya kalau saya tangkap ya agar mudah dipahami juga sebagai wadah para seniman ya. Para budayawan terkhususnya untuk para warga NU ya, warga NU agar bisa berkreativitas di wadah tersebut kan gitu. Ya. Oke. Ada tambahan lagi mungkin dari teman-teman punya sudut pandang peran Les Bumi ya. Terutamanya di Kudus dari Pak Buseng atau Pak Farid. Ya sebenarnya Pak Buseng dulu. Sekali lagi secara biologis saya menang. Oke. Jadi apa tadi perang? Ya, peran Les Perang Bumi. ya. Artikan secara historis. Secara historis ya untuk kekinian gitu. Oke. Saat ini Ya. ya. Jadi kalau zaman dulu kan memang bicaranya adalah seni itu sudah menjadi sebuah media propaganda kan seperti itu kan. Wah. Media propaganda. Media propaganda. Iya. Jadi di sana diselipkan ideologi-ideologi tertentu kan gitu kan. Kemudian bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, kalau saat ini hadap-hadapan seperti itu kan tidak lagi pada zamannya sekarang seperti itu kan. Ya kalau ibaratnya musuh atau kemudian kalau dilihat perlawanan ini menuju kemana begitu kan, arahnya kemana, kemudian ya untuk kemajuan zaman di kalau dulu kerennya kan era titik 4 berapa Pak Farid? Hah? 4 poin berapa? 4.0. Poin apa? 4.0. Sudah poin zero sekarang. Jadi pola hubungan manusia yang berkembang sekarang sudah serba digital ya, jadi mudah untuk kemudian bawa akses informasi, pengetahuan dan segala macam itu mudah untuk diakses gitu kan. Tantangannya sekarang kan begitu. Jadi tapi kan itu juga ada kerentanan bahwa apakah konten itu memang benar-benar positif atau negatif atau kalau bahasa kerennya kan hoax apa hoax ya? Hoax. Bahasa kerennya hoax gitu kan. Apalagi sekarang coba ngeri lagi ada era AI kan gitu kan. Ya. Artificial intelligence. Artificial Intelijen. Nah, itu Kecerdasan Jadi buatan. kecerdasan buatan. Nah, ini lebih ngeri lagi gitu kan. Artinya ketika kehidupan sekarang itu mudah sekali, anak-anak sekarang sudah pegang gawe semuanya kan begitu kan, akses juga. Padahal yang terakhir negara sebelah sudah memblokir akun untuk anak-anak. Di sebelah selatan Jogja itu kan ada tetangga kita Australia. Nah, kita kan juga belum bisa seperti itu kan. Artinya masih terbuka lebar kan. Akses informasi, kemudian ini yang menjadi rentan. Makanya peran Les Bumi di kekinian saat ini kita perlu memberikan konten yang berkaitan dengan jati dirinya itu kan, agar supaya tidak hilang oleh ancaman-ancaman mudahnya mendapatkan informasi-informasi yang tidak bisa kita pastikan apakah itu benar tidaknya gitu kan. Jadi saya pikir ini sangat penting. Hari ini sangat penting untuk tugas-tugas. Keberadaan Les Bumi penting. Penting sekali. Sangat penting ya. Sangat penting sekali. Bahaya kita jangan sampai musnah ya. Oke, berarti sepenting itu. Nah, pertanyaannya untuk Mas Farid, seberapa penting seni budaya, terutama untuk warga Kudus? Nah, sehingga nanti kita akan mengarah ke actionnya Les Bumi ini sebagai apa? Kayak gitu. Gimana kira-kira Mas Farid? Saya? Ya. Oh iya. Seberapa nih? Biar kita nanti merata nih. Seperti hujan 2 minggu ini. Iya, rata semuanya.
Jadi Les Bumi itu secara historis maupun perkembangannya hari ini itu saya pikir relevansinya itu yang mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Kalau dulu itu tidak ada hiburan, nah, tidak ada hiburan sama sekali, maka medium yang digunakan adalah seni pertunjukan untuk menyampaikan ideologi, untuk mengcounter ideologi yang tidak kita sepakati, doktrinasi yang tidak disepakati, di counter dengan seni pertunjukan. Nah, konteks hari ini ketika kita itu sudah sangat banyak sekali hiburan, sebenarnya Les Bumi juga harus bisa mengimbangi itu. Maka kemarin ketika Pak Jadul itu memberikan arahan, Les Bumi sekarang tugasnya apa? Yaitu untuk bagaimana menguasai massa. Kalau dulu itu menggunakan cara-cara dengan seni pertunjukan maupun kesenian-kesenian yang lain, maka konteks Les Bumi sekarang mungkin hampir mirip dengan media. Yang bedanya pada konteks membangun nilai kemanusiaannya. Ya kan? Jadi ini nyambung juga sebenarnya. Kondisi seperti ini itu kan tidak hari ini saja. Jadi setiap puluhan tahun, mungkin 50 tahun sekali, 100 tahun sekali ini kan terjadi gitu. Ya dulu di konteksnya zaman kerajaan, pas ketika Hamengkubuwono atau Pakubuwono ke-10 itu juga ada kondisi yang kayak gini, yang mungkin menurut sebagian orang dianggap sebagai dekadensi moral atau sebagai apa, masa-masa random. Boleh dikatakan zaman Eden Bar. Ronggo Warsito. Iya. Jadi memang zaman kayak gini itu tidak hari ini saja gitu. Jadi dulu-dulu juga pernah mengalami seperti ini. Nah, itulah konteks Les Bumi, bagaimana kita itu mengembalikan lagi moral-moral yang sebelumnya dipakai oleh para pendahulu itu. Kita itu menjadi manusia seutuhnya itu seperti apa sih, ngono? Yang baik itu bagaimana? Menurunkan ideologi itu, mendoktrinasi itu, itulah tugas Les Bumi. Ada yang melalui sastranya, ada yang melalui seni rupanya, ada yang melalui seni pertunjukannya, bahkan melalui seni musiknya gitu. Jadi sebenarnya di situ peran Les Bumi. Artinya yang perlu dibold adalah nilai kemanusiaannya ya kan. Mengembalikan moral yang dulu pernah ada lewat seni dan budaya kan gitu. Oke. Angel tuh. Lumayan menarik ini, sangat menarik. Ya. Karena ada kaitannya dengan peradaban. Iya, betul. Ya, Istimewa. asal bunyi aja. Jurangnya agak jauh ya. Belum kelihatan. Oke. Ya. Oke, sekarang ke pertanyaan selanjutnya tentang apakah Les Bumi ini melihat seni selain juga mengembalikan sisi jiwa kemanusiaan, apakah ada sisi-sisi yang lain? Kira-kira ada sisi nilai ekonominya atau nilai apa yang lain yang bisa dimunculkan lewat Les Bumi? Ini siapa dulu? Mas Farid dulu aja. Soalnya yang meneliti dan mengembangkan kan beliau. Ya, sebagai lead bang ya. Ini mah apa-apaan ini? Kapan lagi ini Pak Farid mau muncul ini? Dia sukanya Sedo biasanya. Nanti judulnya Sedo yang muncul. Bayangan yang telah lama hilang. Itu kan sebenarnya gini mas, ekonomi, terus juga pendidikan, terus spiritual itu dampak dari budaya yang kita bangun. Kan gitu. Orang itu kan kadang kali menganggap tradisi itu sebagai batas estetika, padahal kan tidak. Tradisi itu lahir dari sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan itu lahir dari sebuah keputusan atau istilahnya itu saya melakukan ini itu karena merasa nyaman, karena saya ingin seperti ini.
Lah ketika keinginan seperti ini itu diinginkan oleh banyak orang, itu akhirnya dilakukan oleh banyak orang dan kemudian menjadi kebiasaan banyak orang. Nah, sampai situ dulu ya. Ya. Lah ketika sudah dilakukan oleh banyak orang, maka itu menjadi tradisi yang kemudian menarik sebuah dampak ekonomi. Kan misalnya ini, kita butuh untuk melakukan sholat atau ibadah. Yeah. Pasti seseorang itu akan mempelajari syariat. Ya. Pasti juga dia akan mempelajari, oh yang namanya syariatnya sholat itu butuh sarung, butuh pakaian, butuh kopiah gitu misalnya kan. Nah itu menarik dampak ekonomi di situ. Jadi kalau dikatakan Les Bumi itu tugasnya nanti berdampak pada ekonomi enggak, berdampak pada pendidikan enggak, ya sebenarnya tugas kita bukan spesifik di situ, tetapi kita menggiring manusia untuk berpikir ke situ. Agar terjadi sebuah ekosistem. Iya, agar terjadi sebuah ekosistem gitu. Ya, disitulah peranan kebudayaan itu kalau dipahami secara utuh. Nah, sayangnya kadang kita itu atau mungkin para pemangku kebijakan kita itu terlalu instan dalam mengambil kebijakan. Jadi tidak budayanya dulu yang diperbaiki, tapi langsung pada obatnya. Jadi tidak dideteksi dulu diagnosanya ini apa ini penyakitnya. Jadi langsung diobati paracetamol. Paracetamol dengan pasar rakyat gitu misalnya. Nah itu kan akhirnya tidak nyambung. Akhirnya lah berebut itu. Nah maka sekarang kita itu ini yang memang menjadi PR besar itu bagi Les Bumi. Bagaimana kita itu membangun budayanya dulu yang benar-benar sesuai dengan moral dan spiritual yang diajarkan oleh para susuhunan, utamanya Sunan Kudus dan Sunan Muria, sehingga masyarakat sama-sama berpikir, oh bahwa tujuan saya hidup itu ternyata bukan hanya ekonomi, tujuan saya hidup itu ternyata bukan hanya pangkat, nah tujuan saya hidup itu bukan hanya derajat, nah, tetapi lebih dari itu. Iya. Biar kaya wali ya. Sangat filosofis sekali. Alurnya dengan jawaban dari Mas Farid tadi, sebenarnya itu dari sebuah budaya itu akan membangun sebuah segalanya kan, mulai dari pendidikan, ekonomi, spiritual dan yang lainnya. Nah, contoh ini bukti konkret yang awal mulanya dari budaya sehingga membentuk sebuah ekosistem di Kudus itu apa sih kira-kira? Mungkin ada yang mau jawab, silahkan. Ya mungkin kita nggak usah jauh-jauh lah, ini kan mau Ramadan. Ya. Kalau di Kudus itu terkenal ya nama istilah dandangan. Ya kan. Wes kebayang tuh dandangan ini piye. Kasih konteks dulu ya. Nah, itu sejak dulu memang Mbah almarhum Yai Najib sering bercerita bahwa dandangan ini dulu itu memang salah satu upaya Kanjeng Sunan untuk ini bersyukur kita bisa menjumpai bulan suci Ramadan. Dan itu ada dengan ditandai dengan bentuk dandang. Kemudian kalau biasanya itu memang orang-orang di sekitar menara itu kemudian ada merapat. Tunggu pengumuman Mbah Sunan. Taklimat lah cara saya. Karena itu sudah mulai kuat, akhirnya hal itu kemudian berkembang. Bagaimana cara kita merawat ini supaya ini bisa senantiasa terawat? Akhirnya tadi yang disampaikan Mas Wahid memang benar. Budayanya kita bentuk dulu nih. Kalau budaya udah ngumpul, baru nanti semua ekosistem itu akan ada. Dan alhamdulillah ekosistem itu selalu terjaga di Kudus hingga saat ini. Kalau ada dandangan, kemudian banyak juga masyarakat yang kemudian jualan, segimanapun elemen apapun kemudian bisa masuk berdampak jualan apapun di situ. Kemudian ada semua orang lah di area, mulai kalau sekarang ya mulai dari alun-alun Kudus sampai Jember itu udah dipadati semuanya. Kalau di bulan mau puasa itu berarti 15 apa ya? Saban ya. 15 Saban itu mulai itu salah satu contoh ya. Salah satu contoh bagaimana peran budaya dalam membangun ekosistem itu yang sudah jalan. Salah satu contohnya ya kita sebut aja tradisi dan budaya dandangan. Itu yang udah bisa langsung dirasakan dan bisa dilihat langsung dan
besok ini mungkin tayangan ini tayang tuh langsung ada dadangan mungkin ya. Celing gitu. Ada lapa-lapa. Dasar Nabil langsung muncul. Bukti konkretnya kan memang perputaran uang itu kalau saya dengar tuh lebih hampir miliaran kan. Oh, iya jelas. Sejumlah itu dampak dari budaya ya Pak. Ya, Ya. dampak budaya. Budaya ya. Ada lagi Pak. Tambah Fusi. ya. Aja maca puisi lho. Oh, enggak. Oh, Saya udah lama kan nggak nulis puisi. jangan. Deng 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 deng. Oh ya bisa dilihat di YouTube ya. Nanti kita promokan Pak. Jadi budaya itu memang akhirnya bisa menarik kalau dari sisi ekonomi dan itu tadi kan salah satunya produk budaya kalau saya menyebutnya kan produk budaya. Dan produk budaya itu pasti ya. Semisal kita kalau wilayah pesisir dengan wilayah yang bukan pesisir atau rural atau pegunungan. Ya. Itu makanya kemudian alat produksi ya. Oke, kita tarik. Alat produksi itu secara tidak langsung juga mempengaruhi pola pikir ya, pola pikir masyarakatnya. Dan tata cara untuk kemudian menyikapi sentuhan-sentuhan dengan alat produksi itu nanti akan membentuk sistem kepercayaan nilai di yang kebiasaan itu dilakukan gitu kan. Sistem itu kan. Iya. Kalau pesisir itu kan ada yang namanya sedekah laut. Iya. Ya kan? Ada kemudian sedekah bumi. Nah, dari produk-produk budaya seperti itu kan kemudian juga akan berpola, menarik dari sisi ekonomi, ya kan, kemudian sosial. Di situ ada aktivitas perjumpaan kelas sosial juga. Semisal kalau di Kudus sedekah buminya itu kan lebih banyak ke nanggap ketoprak, Ya. ya kan? Nah, Rata-rata kalau di sini kan. begitu. Nah di situ ada aktivitas rantai ekonomi, gitu kan. Kemudian di sosial juga ketemu. Kalau kemudian kita hubungannya dengan apa namanya budaya dan seni kemudian kan itu akan terjadi rantai hubungan gitu. Karena aku lagi scrolling loh, orang pinter sebenarnya kan lagi siap kan. Jadi kalau menganut piramida kebutuhan itu kan Pak ya. Maslow. Ya, buku itu. Ya, kan perkuat. Beda sama. Ketika kebutuhan dasar sudah ketemu makan, sandang pangan, ya kan. Ya. Akhirnya kemudian puncak yang paling tinggi aktualisasi. Aktualisasi itu kemudian bisa membentuk untuk mengarah kepada seni. Aktualisasi ya. Ya. Cuman jiwanya dia tuh lebih kepada mengarah kemana? Ke rupa, ke narasi, atau kemudian produk pertunjukan kan. Ya. Tapi kaitannya dengan ekonomi itu simpulnya akan ketemu. Simpul itu kemudian semisal kalau kita proses pertunjukan sedekah bumi ketoprak, di situ ada uang yang berputar, Iya. ya kan? Itu kan produk budaya. Produk Sedekah budaya. bumi itu adalah salah satu produk budaya. Sedekah laut juga. Kalau kemudian kita melihat di agak ke timur di pesisir di Juwana, Ya. ada sedekah laut. Kalau kita lihat di YouTube pasti kalau ya ada lah. Ya kan. Artinya grup-grup musik dangdut itu yang level paling atas ada di situ, diundangkan begitu kan. Ya. Nah, simpul itu ketemu, perputaran uang ketemu, kemudian kebutuhan yang mendasar ketemu. Kalau kelas sosialnya itu dia tinggi, kebutuhannya dasar sudah kecukupi, jabatan ketemu, eksistensi. Artinya apa? Aktualisasi diri. Makanya produk nyawer itu sebenarnya piramida tertinggi. Aktualisasi dia ada di atas panggung dan segala macam itu. Iki baru aku ketemu deh. Di kelasnya lah kan begitu kan. Salah satunya aktualisasi. Tapi simpul ekonomi itu akhirnya kan ketemu produk budaya, akhirnya kemudian menjadi magnet untuk kemudian terjadi simpul di beberapa lini sosial. Semisal sosial antara kelas biasa dengan kelas menengah dengan kelas pejabat ketemu di situ kan begitu kan. Ya, ketemu jalan itu. Berarti memang polanya melingkar ya, tidak terputus kan gitu. Jadi dampak dari sebuah
budaya sebenarnya tuh Kalau saya melihat produk budaya sih ya. iya nyata Budaya ya, dan benar-benar budaya. nyata dan bisa dirasakan. Nah sekarang masalahnya, iya Hanya lagi pertanyaan menuju ke generasi yang sekarang betul. gitu loh. Generasi yang sekarang kan antara apa ya, minat dengan budaya ini saya amati dengan fenomena yang ada itu minatnya agak beda dengan yang dulu ya. Apa sebenarnya faktornya ini kan gitu. Dengan fenomena tersebut apakah seni dan budaya ini bisa dinilai ada kemunduran, apakah stuck di situ aja atau ada perkembangan kan gitu. Nah ini bisa dijawab. Ya. Saya langsung nimpali aja ya, saya sambut. Ya, ya. Jadi secara tidak langsung ini sebenarnya sudah terjawab dari ketika tadi saya menyebut para netizen konten ini. Iya. Sahabat apa tadi? Pop culture. Culture. Dari bahasanya saja, Iya. ya kan, pilihan bahasanya saja ya, sudah menunjukkan bahwa hari ini nama-nama seperti itu kalau zaman kita periodisasi zaman itu kan ada teori generasi itu kan kolonial ya kan Pak, ya kan, terus kemudian X, Y, Z, A, B, C, D, O, F, G. itu kan juga produk-produk kebahasaan Pak ya, linguistik ya. Saya punya Produk budaya yang berasal dari bahasa. Gitu ya. memang setiap zaman kan berkembang kemudian. Iya. Nah, itu juga terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang berbeda, maju bentuknya sama. Tapi saya yakin itu berputar ya. Kalau dulu style bahasa, nah ini menarik. Kalau bahasa itu nanti akan menemukan modelnya sendiri, ya kan? Ketika zaman-zaman ini akses itu menjadi lebih mudah ya, pertemuan gitu kan, semisal pertemuan anak-anak nongkrong dari sisi budaya pop itu loh, Pop culture. Pop culture. pop culture. Pop. Itu bisa menjadi masif dan mudah untuk kemudian diserap atau dipakai oleh, karena saya yakin itu tetap dari urban kan, maksudnya wilayah perkotaan, Iya. kemudian sekarang kekinian di pinggiran-pinggiran kota pinggiran juga sudah mulai memakai istilah-istilah dan itu besar hidupnya diakses sosial media kan, gitu. Iya kan. Oh, iya. Nah, kalau di zaman dulu kita nongkrong itu kan paling di mana sih Pak nongkrongan kita itu? Di pinggir jalan, Cangkruan. ngisor bu, Warkop. Warkop. ngisor ceketek, Warkop ya belum ada kafe kan. Belum ada kafe. Dan pengaruh ning musola. Ning musola. Bar ngaji bar maghrib tuh. Saya masih ingat itu mangga tetangga itu. Kamu jangan membuka kenakalan kamu dulu, Pak. Bukan kenakalan Pak, itu hiburan kita waktu itu. Nah, jadi hubungannya sama itu memang teknologi itu sangat berpengaruh besar terhadap pola hidup Iya. ya kan. Pola hidup tuh Teknologi. banyak kan gitu. Kalau zaman dulu kita masih hiburan kita kan di radio itu masih relate. Hari ini radio untuk generasi saya pikir Gen Z ya, saya Iya. pikir radio tidak relate. Redup. Kan. Iya kan, sudah nggak relate itu kan. Tapi kalau generasi seperti saya masih bisa menikmati radio. Jangan kasih tahu teman-teman kalau kamu tua. Ya tapi itu fakta kan. Radio sekarang kan beralihnya disiarkan lewat YouTube juga kan gitu. Tidak stuck dengan Orang butuh audio lihat saja. gambar ya saiki. Iya. Visual. Artinya kalau bicara hari ini berarti ya apakah kemudian itu menjadi sebuah kemunduran atau kemajuan? Saya mikirnya sih nggak gitu, karena setiap zaman itu pasti punya apa ya, modelnya masing-masing karena memang pasti maju kan gitu kan. Iya. Nah menurut saya kita harus adaptif gitu kan. Adaptif, bukan menjadi apa ya, hari ini itu bahasanya apa tadi, generasi sekarang itu kan Ya. Ada mengalami pengunduran atau stuck gitu kan, atau ada perkembangan, kemajuan kemajuan. dalam berbudaya ya. Nah kalau saya melihat dari sisi generasi
kolonial dari dibentuk oleh zaman-zaman itu, ya saya Keras ya, open man. Saya harus kemudian menyesuaikan gitu kan. Ya. Bukan menganggap itu tidak otoriter ya. tidak boleh menganggap itu adalah ancaman gitu, tidak menjudge. tidak. Monggo yang lain. Silakan Pak Farid atau Pak Abu ini. Sabu lah. Ya. Apa sih mau pertanyaannya aku ngeluhi? Ya itu tadi terkait ya, perubahan zaman. Oh. Ya. Apakah ya, budaya sekarang itu kalau di kacamata gadget tuh kita menilainya itu ada maju, mundur, atau hancur. gitu-gitu aja. Kita tuh mewarisi sebuah peradaban atau mungkin kita mewarisi sebuah pola pikir Iya. yang selalu menjustis bahwa setiap generasi itu mengalami kemunduran. Kita pernah di fase itu saat kita muda, itu kita dianggap wah, ora koyo mbah-mbahmu biyen. Nah, itu selalu disampaikan. Itu sering ya. Itu sering. Fakta. Bahkan itu akan disampaikan oleh anak cucu kita mungkin. Nah, itu sebuah hal yang kemudian ya boleh dikatakan itu kan parameter hidup di zamannya masing-masing. Nah, yang terpenting hari ini adalah bagaimana kita mengkampanyekan atau menyampaikan nilai-nilai kebudayaan itu dengan zaman yang sesuai zaman ini atau yang relate. Kalau mungkin dulunya kita kampanye lewat nilai-nilai ya masih berjalan sebenarnya ya. Kayak dadangan dengan kemudian ada pasar malam dan lain sebagainya. Tinggal kita kuatkan nilai-nilai awalnya, nilai-nilai luhur yang awal bahwa ini adalah perayaan sakral menyambut bulan suci Ramadan. Nah, itu example ya. Itu adalah salah satu contoh. Kayak misal mungkin nanti sedekah bumi. Sedekah bumi ini adalah kita bentuk syukur kita terhadap rezeki dari Allah karena ini orang-orang tanam diberikan bisa panen, diberikan kesuburan. Nah, tinggal pengemasan itu. Mungkin hari ini dirasa kita yang melihatnya itu terlalu sedekah bumi ini kok jag-jagan ya. Mungkin ya. Nah, mungkin ya. Boleh nanggap apapun boleh, tidak ada yang salah sebenarnya. Itu monggo-monggo saja. Yang penting nilainya harus ada yang menjaga. Entah itu 1 atau 2 atau 3 orang. Sejak zaman dulu tuh orang-orang yang benar-benar sofistik seperti yang disampaikan Mas Farid tadi bahwa kita itu seperti ini yang begini. Itu memang orang-orang pilihan saja. Tidak dong semuanya mayoritas itu bisa memiliki pola pikir itu. Bukan kemudian kita menjustis yang punya pola pikir yang terlalu modern itu tidak orang pilihan, bukan juga. Tapi itu kan wadahan beda-beda. Nah, kita nggak boleh memaksakan, tapi kita harus selalu menyampaikan bahwa nilai ajaran budaya yang mulanya dibentuk oleh Kanjeng Sunan Kudus ini katakanlah dandangan itu adalah bentuk syukur dan mengkabarkan kegembiraan kita diberikan waktu dan usia untuk menjumpai bulan suci Ramadan. Itu yang harus selalu disampaikan. Jangan sampai generasi selanjutnya itu hanya tahunya dandangan festival, pasar malam, COD pacaran kan. Waktu muda kan gitu kita kita masih muda ya Masih muda dong. Ya intinya kita harus selalu menyampaikan nilainya, jangan sampai narasi nilai awalnya budaya itu terputus, bergeser walaupun mungkin tidak FYP ya. Karena FYP ini harus menuruti apa ya? Algoritma citizen. Menuruti keinginan orang secara banyak. Iya. Misalnya ya, ngapunten. Kita selalu menjumpai FYP yang mungkin kita anggap ini tidak sesuai nilai dan moral kita. Dan itu memang kebanyakan orang yang memang seperti itu. Kita punya sisi-sisi yang mungkin kita anggap abu-abu lah. Itu pasti akan muncul. Tetapi kita tidak boleh berhenti untuk tidak menyampaikan walaupun tidak FYP. Ya, peran serta jalur-jalur kesunyian Makola Cak Nun yang selalu disampaikan oleh Mas Jessica BPW. Jalur sunyi itu hanya para seniman dan budaya yang melaluinya. Tapi ada loh Pak jalur sunyi yang satu lagi. Apa itu? Ini Saya nggak paham ini. MU menang loh Pak. Ke fan apa nah?
Aku ngikut yang menang aja. Ngomong-ngomong data itu banyak Persiku. Oke. Karena Persiku menang, MU menang. Oke. Wah, ibaratkan siklusnya MU kalau Persiku lar. Wah. Cocok lagi yang Yang sangat ngawur. seperti yang masuk akal. Persiku. Di podcast opo sih asli nih. Tapi menarik that's point teman-teman. Terkait apa ya arus budaya ini sebenarnya itu terkait para Gen Z juga. Kalau bisa memang jangan hanya terbawa oleh seremonialnya saja, tapi harus tahu esensinya kan gitu. Nilai-nilainya itu. Nilai-nilai kan. Nilai-nilai yang bisa diambil dalam sebuah produk budaya tersebut kan gitu. Nah, kelemahannya ya mungkin apa ya? Karena ada kata FOMO ini loh. Hanya ikut-ikutan tanpa membaca sebentar. dan Ya, menganalisa. betul. Saya dari planet Mars. Tolong jelaskan. Tolong jelaskan. Googling Maaf kapan deh. Kalau jelaskan FOMO itu apa, Pak? FOMO itu ya kalau cara mudahnya ya ikut-ikutan lah. Oh, Fear of missing Apa out. apa. Fear of missing out. Artinya Bapak? Jadi dia itu merasa kalau tidak mengikuti itu sangat ketinggalan zaman. Oh gitu. gitu. Urung Iya. urung gawe tren TikTok sing anyar. Padahal mereka tidak tahu nilainya kan. Iya. Dia hanya terbeban ketika tidak ikut sebuah budaya tersebut, maka dianggap sebagai ketinggalan zaman. Ya. Artinya kan mereka akan tahu nilai kalau dia mengikuti kemudian membaca fenomenanya dan menganalisa kan gitu. Iya. Itu apa ya kompetensi yang harus dimiliki para pemuda sekarang harusnya ya agar tidak mudah terbawa arus ya arus apapun itulah yang nanti mengarahnya akan negatif juga lama-lama kan Ya, gitu. karena semua arus yang tidak baik itu membawa kepada kematian. Iya. Misalnya terseret arus banjir, kan banyak tuh tragedi-tragedi Korbannya seperti itu. banyak, Pak. Korbannya banyak. Iya. Maka yang perlu dikuatkan saat ini itu memang adalah narasi, kan gitu. Jadi kita selalu bilang bahwa bagaimana kita itu membendung yang kayak tadi FOMO, membendung apa istilahnya itu panic buying ngono misalnya. Panik bayi. Panik bayi. Kayak MU nak ora sido tuku pemain. Sehingga saya suka. Tuku Anthony. Saya suka. Ini keluarga Bapak ya. Menang itu Keluar. tetep Arsenal. Kalah aja ke Maki apalagi menang. Kumblindi. Enggak apa-apa. Kru kita tuh ada yang fans MU nanti mati kameranya malah bahaya. Iya, ampun Bapak, ampun. Saya gander Bapak. Oke, lanjut. Pak Arit ya. Iya, jadi kuncinya itu ada di narasi ya. Jadi sejak dulu narasi ini menjadi cara-cara para wali maupun ulama maupun keraton untuk memengaruhi pola pikir masyarakat banyak. Iya. Itulah kenapa dulu Hamengkubuwono ataupun Pakubuwono keempat Iya. itu mengangkat yang namanya Kiai Jamasri sebagai salah satu kiai di lingkungan keraton. Ya terus seberkembangnya zaman pada waktu itu kemudian banyaklah itu diangkat para pujangga. Jadi dulu pujangga itu tidak hanya pembaca puisi, Pak. Tapi Filosof. iya, filosof dan sekaligus ulama gitu. Sekaligus ulama. Di keraton kan seperti itu. Maka lahirnya ono Yasadipura 1, Yasadipura 2, kan gitu. Jadi mereka itulah yang menyusun serat-serat. Nah, di dalam serat-serat itu disampaikan tata krama masyarakat yang baik itu seperti apa gitu kan. Apa yang perlu dilakukan ketika terjadi zaman seperti ini. Kayak di serat Sono Sunu gitu. Apa? Seratnya Yasadipura 2 itu. Wah, pas. Kayak pas. atau diserat Ulangreh gitu lah ya. Ulangreh itu kan ya banyak tuntunan-tuntunan antara Islam Jawa gitu loh, antara Islam dan Jawa. Jadi budaya Jawa seperti apa dipadukan dengan budaya Islam seperti apa. Nah, itu muncullah misalnya itu di pupuh keberapa itu podo gulangan ing kalbu kan
ing sasmito ambrih lantip. Oh. Ini insight baru bos. Jadi Terserah kan. Tercerahkan. di situ Saya sangat percaya. Kompeten. Oke, Pak Farid lanjut. Jadi di situ itu menerangkan bagaimana cara kita itu untuk merawat hati, gitu kan. Iya. Jadi tidak hanya merawat cinta di dalam hati, tetapi juga bagaimana merawat hati kita itu supaya tidak mudah berburuk sangka. Seperti yang katakan Mas Abu tadi, sekarang itu mungkin kenapa muncul opini-opini yang ya sangat liar kayak gitu, ya karena banyak manusia sekarang itu mudah berburuk sangka gitu. Nah, caranya seperti apa? Nah, itu nanti silahkan baca di Serat Wulang Reh atau Serat Sono Sunu itu gitu. Ya. Jadi di situ ada dulu misalnya ya di Serat Sono Sunu itu salah satu atau tiga cara bagaimana prinsip kita di saat terjadi dekadensi moral. Ya kan? Di cara pertama itu di situ diterangkan bahwa perbaiki pakaiannya dulu. Pakaiannya yang sopan, pakaiannya yang rapi, itu menunjukkan sebuah peradaban itu ya baik gitu. Ya. Nah, itu kan dilihat dari pakaian. Nah, itu kan juga selaras dengan kata-katanya siapa? Imam Syafi'i apa siapa ya. Iya. Tapi yang mengatakan bahwa dirimu itu dilihat dari pakaianmu gitu kan. Kalau di dalam bahasa Jawa itu ajining diri Soko Susono. akan Iya. gitu. Ya itu. Sini ngerokok ana ibu sono. Gitu. Ajining rokok ono ing busana, ajining diri ono ing lati. Ya, kan gitu. Nah, itu satu dari pakaiannya dulu diperbaiki. Tuturi Handayani, Pak. Ya nanti. Biar sing Sulodo. Jadi salah satu dari pakaiannya dulu. Nah, kita melihat sekarang itu pakaian generasi kita itu baik atau tidak. Ya. Jadi kalau pakaian generasi kita itu sudah mulai baik, mungkin sudah menutup aurat, mungkin sudah rapi gitu. Nah, itu berarti peradaban kita mulai membaik. Tetapi kalau pakaiannya mulai semakin terbuka misalnya atau semakin tidak karuan bentuknya, Ya, berarti tertutup tapi terekspos. Ya. Ya wangi lagi. jadi itu ada indikasi peradaban kita sedang mengalami kemunduran. Jadi dulu para pujangga, para budayawan kita itu sangat mengukuh itu. Nah, melalui itu tadi pujangga-pujangga yang ada di keraton. Lah kita sebenarnya bersyukur di Kudus itu memiliki susuhunan Kudus, ngono misalnya. Ya. Dan Jadi itu masih terjaga. lah. masih terjaga gitu. Jadi makanya saya juga sempat kemarin itu cukup bangga ya ketika ada salah satu perda yang mewajibkan untuk memakai pakaian kudusan gitu misalnya. Nah itu sebenarnya salah satu cara gitu. Sangat berbudaya, Pak. Untuk memperbaiki peradaban masyarakat kita. Itu salah satu cara. Berarti ada yang bisa dibanggakan dari pejabat kita. Pasti ada dong. Banyak. Banyak ya. Jurangnya mulai kelihatan jurangnya ini. Ya, lanjut. Itu bagus itu bagus. Pakai sarung. Oke. Ya, kita dukung itu. Ya. Itu maksudnya gitu. Apa yang dia sini? Oke, itu tadi. Jadi Iki aslinya hostnya sopo? enggak. Ini tadi di clue narasi itu loh. Ya. Iya. Di clue narasi. Gimana, itu, Pak Busang? Pak Farid ya kan. Jadi ini juga kaitannya dengan visi kita untuk program Dilas Bumi saat ini kan. Concernnya kemana kan. Makanya kemudian kita kemarin programnya itu kan ada Les Bumi Weather Festival. Oke. Itu kok agak-agak bahasa-bahasa Inggris itu kenapa itu Pak Bus? Sebenarnya saya tahu. Itu salah satu strategi FOMO saja. Menjawab tantangan zaman. Biar itu branding, Pak. Oh ya siap. Sebenarnya itu idenya Pak itu. Ya memang tadi kan harus adaptif kan. Iya. Jadi budaya menulis, Iya. ya kan? Itu sebenarnya di nenek moyang kita. Bahasanya ngono sederhana. Betul. Para pendahulu kita itu kan kuat sekali di budaya menulis itu kan. Di serat-serat ya, Ronggo Warsito zaman
kalungan besi dan segala macam kan Iya. pernah denger apa namanya jargon Apa Wiro Sableng? Apa ini, Pak? Jawa kalungan besi ya kan ono pernah denger kayak ngono kuwi kan ya terus itu kan budaya menulis kan Iya. budaya menulis kan literatur dan sampai hari ini kalau memang itu punya nilai ya itu nanti tidak akan lekang oleh zaman gitu tentunya harus punya nilai kan Ya, Pak Farid. jadi saya sepakat ya. Jadi nek dikatakan bahwa Indonesia atau generasi terdahulu kita itu budayanya oral, itu sebenarnya salah, ya kan? Karena kita menemukan banyak serat, banyak turot gitu kan Iya, ya. Turot itu lama di anu kan Lokalitasnya turut Ya, turot itu kan sangat banyak gitu. Ya banyak. Sangat banyak sekali itu, bahkan jutaan kopi kan Ya, gitu. jutaan kok. Dan itu naskahnya sampai sekarang kita belum bisa mereview semua saking banyaknya. Jadi itu membuktikan bahwa klaim budaya kita itu bukan budaya yang naratif, itu Sangat salah. salah. Jadi Berarti gitu. kita yang kurang explore. Kita yang kurang explore. Perlu dibikin litbang yang Ya. lain. salah satunya untuk menyikapi itu Siap. makalah muncul namanya Les Bumi Better Festival. Wah, itu Cakep. Itu pas Pak. Ya, Pak. Ya kita yang ini Mas Ber ngomong Iya. kita loh. Bridging-nya bagus. yang itu salah satu tujuan kita untuk menguatkan narasi kembali itu. Ya, program konkretnya ya yang digagas oleh Les Bumi Kudus. Jadi bagaimana supaya produk budaya yang tadi dibicarakan itu tidak bergeser nilainya. Iya. Masyarakat tahu bagaimana dandangan itu sebenarnya dibuat, terus masyarakat juga tahu bagaimana yang ada di mana situ itu Pati ayam. setelah Lebaran itu apa namanya? Setelah sabar. Bulusan. Ya kan bulusan. Itu Kupatan. seperti apa ini kan? Apakah memang benar itu Ada benar-benar bulusnya. ada bulusnya Ya, yang yang dikutuk? bulusnya. Kan? Ataukah seperti apa gitu makna simboliknya di situ? Iya. Itu kan harus diketahui supaya ya itu tadi karena generasi sekarang itu menuntut masuk akalnya. Kalau tidak masuk akal, generasi sekarang itu sangat susah untuk menerima. Iya. Nah itulah kemampuan kita para seniman dan budayawan itu harus juga adaptif ke situ. Bagaimana kita berusaha menjelaskan ke generasi yang sekarang itu ini apa ini namanya masuk akalnya itu. make sense. Realistis ini. Ya, realistisnya seperti apa? Relevansinya seperti apa? Termasuk juga yang ada di Pati Ayam. Kalau juga Pati Ayam itu kepengen dirawat kembali oleh masyarakat lokalnya gitu misalnya, Iya. atau bahkan masyarakat di Kabupaten Kudus dengan bangganya mengatakan saya punya Pati Ayam, saya punya menara, saya punya Sunan Muria, saya punya Montel. Nah itu juga harus menguatkan narasi-narasi Juga, ya. itu. Entah itu yang dengan puisi, Saya punya pelari culture. entah itu yang dengan cerpen gitu kan. Maka dari situ nanti kita akan nyambung itu kepada pelatihan-pelatihan yang ada di sekolah-sekolah, pondok-pondok pesantren. Ya. Itu akan difokuskan pada membangun narasi yang hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan yang sudah ada di Kabupaten Kudus ini. Ya memang kalau nyambung itu ya salah satu peradaban itu bisa diwariskan ya memang lewat narasi kan. Betul, salah satunya lewat narasi. Salah satu lewat narasi. Walaupun nanti pengembangan narasinya ada yang dibikinkan konten di TikTok atau nggak mungkin apa-apa. dibikin konten di YouTube itu boleh-boleh aja. Atau mungkin cerita kita dibacakan di Spotify. Nah, itu pengembangannya aja. Ya. Nah, Walaupun belum FYP loh ya. iya. Konsisten aja dulu. Tapi suatu saat mereka tetap akan merecall. Nah, gitu. Karena ada tugas dari sekolah. Ya. Minimal kan itu Pak Farja. Jadi setelah narasi, setelah budaya, hal yang paling urgent untuk diaktifasi kemudian adalah memang pendidikannya itu tadi. Jadi bagaimana untuk kita membangun budaya yang baik? Iya. Kalau dikatakan tadi budaya mungkin sekarang mengalami kemunduran, masyarakat generasi sekarang mengalami dekadisi moral dan sebagainya. Setelah dari tadi kan cara berpakaian kemudian kepada pendidikannya. Maka di Yosodipuro 2 itu serat tersebut mengatakan bahwa cara terbaik untuk mengatasi dekadisi moral yang kedua adalah mendidik orang supaya tidak menjelek-jelekan orang. Tidak
judgmental. Iya, tidak judgmental. Berarti kita kurangi acara podcast ya. Asalkan kita gak nyebut nama. Tapi setelah ini yang paling baik. Kalau on cam itu enggak. Off camnya itu loh. Kurangi rasan-rasan ya. Kurangi rasa-rasa. Iya. Ya. Oke, kita nyambung ke program LWF tadi. Kegiatannya seperti apa tadi yang sudah berjalan dan yang akan berjalan ini bagaimana, Pak Bujeng? Bro? Selaku Direktur LWF. Direktur LWF. Saya yang narik tadi. Jadi program. Ya. Jadi katanya dengan aktivasi budaya literasi ya kali atau menulis gitu kan. Itu sebenarnya sudah dimulai program itu sudah lama Pak ya. Aktivasi Kembang Kantel itu Kembang Kantel. Kantel Ya, kan ada, kita menggali narasi-narasi itu. narasi-narasi di desa-desa masing-masing kecamatan gitu. 2019 kita udah mulai mulai 2019 sudah itu kan. Cuman kan bentuknya itu kan kayak talk show ya. Ya. Diskusi gitu Sarasehan kan. ya. Sarasehan. Nah, itu. Dan uniknya ketika ada di situ narasumber juga dari wilayah itu, iso gegeran dewe. Karena punya versi masing-masing ketika kemudian dikulik. Ya kan? Iya. Punya versi cerita mbah ini, saya dulu begini ya kan. Nah, jadi budaya tutur itu ternyata ada kelemahan juga. Ada kelemahan. Makanya kemudian budaya tulis ini yang menurut saya ini juga perlu diaktifasi gitu kan. Budaya tulis itu kan. Ketika budaya tutur itu tidak terbudayakan untuk kemudian dilanjut dengan menulis Mungkin terpotong ketika bercerita. lemah lah. Secara manusiawi lah. Periwayat hadis itu harus pakai sendal. Kalau di sini harus pakai Pak biar gak kesebrong. Ya, kalau di sini harus pakai sandal. Ngeglon ini soalnya. Langsung urusannya hidup dan mati. Ya. Jadi asuransi ini soalnya. Jadi program kita selalu berkembang, diskusi, evaluasi, terus kemudian akhirnya ketemu resolusi, ya kan. Dan program-program itu juga lahir dari situ. Nah, ini juga sejak serta-merta kemudian ketemu program itu juga, karena seni itu kan memang harus lahir dari realitas, harus dari realitas gitu kan. Kebutuhan kita hari ini. Gitu. Nah, itu juga salah satunya ketika kita mengevaluasi kemudian melihat apa yang perlu kemudian dikuatkan dari sisi budaya itu ternyata menulis itu perlu. Ini juga menjadi itu di ranah akar rumput ya. Akar rumput langsung ketemu warga kan begitu, kan langsung ketemu rakyat langsung gitu istilahnya kan gitu. Apa namanya? Masyarakat langsung gitu kan. Kita turun ke bawah. Ketika kita masuk ke dalam ranah ekosistem pendidikan pun ya kan terjadi stagnasi kalau saya melihat dari budaya tutur dan budaya itu tadi nulis di momen ketika persema. Oh ya. Ya kan di momen ketika persema kebetulan saya kan adalah Dewan juri. jalur ordal. Jalur langit ya, ada jalur langit. Jalur ordal. Kancane Pak Abuai kan gitu lah. Jalur hikmah, Pak. Jalur hikmah. Kita sebut ini jalur hikmah. Betul. Yang pas itu ya. Ayo. Nomenklaturnya itu ya. Jalur hikmah. Berkah dari jalur hikmah itu kemudian menemukan sebuah pembacaan juga. Ketika Persema yang katanya dengan naratif itu kan dibaca puisi itu kan. Kita kan cipta Dan baca. Jadi kalau di Persema itu di bagian yang hubungannya dengan budaya tutur dan budaya tulis itu kan dicipta dan baca puisi itu. Kalau olahraga budaya ya banyak. Pagar Nusaku ya budaya juga kan. Iya. Nah, terus di sana kita melihat bagaimana cara anak-anak itu di ruang pendidikan, di ekosistem pendidikan itu ketika bersentuhan dengan kesenian terutama yang berkaitan dengan narasi ya, tutur dan tulis itu stagnan gitu kan. Dari mana saya melihat? Dari cara bacanya.
cara bacanya masih apa ya? Dengan pola-pola Ode lama. orde baru. Coba diberikan contoh Pak. Oh, Bisa? contohnya begini. Pola 65. Polanya. Jadi kalau misalnya tematiknya adalah seorang pahlawan gitu kan. Jadi ketika baca puisi di Ponorogo. Kayak ada yang salah ya. Di Ponegoro. Itu maksudnya di Ponegoro. Engkau adalah patriot pembela. Dan nadanya seperti itu terus. Awal sampai akhir seperti itu. Iya, stagnan gitu Stagnan. ya. Masa ketika zaman saya masih menginjak mau Dewasa. selepas SD cara bacanya seperti itu terus. Ya saya merasakan sih. Saya merasakan ketika mendengar banyak puisi orang berpuisi itu hampir Pasti sama. gitu. Ya. Dan itu kan juga apa ya, energi dari narasi emosi di puisi itu kan kurang tersampaikan gitu kan. Karena setiap puisi itu kan punya bahasanya ruh yang beda-beda. Tidak semua puisi yang semangat kemudian dibacakan dengan cara seperti itu kan, dengan bahasa patriotisme itu kan, atau kemudian reflektif, atau kemudian ini adalah sebuah puisi mengangkat sebuah heroisme, ya kan, semangat, ya kan. Tapi dibaca dengan seperti itu kan kurang sampai akhirnya kemudian makna. Nah, makanya ini menjadi apa ya, kegelisahan juga. Makanya kemudian ada program yang namanya Legusti Puisi itu. Jadi dilatih di kegiatan, dilatih untuk membawakan Baca, puisi dan cipta puisi juga. Cipta. Nah, berangkat dari suka baca dulu, walaupun itu bukan karyanya sendiri, tapi lama-lama kalau aku bosen mau karyanya Orang lain. nah kan begitu. Harapannya kan dengan program itu kalau dia sudah beberapa kali baca karya orang lain akan muncul, ya kan, kebutuhan yang tadi, aktualisasi itu kan, akhirnya ketemu seni itu kan, seni tulis, ya kan. Nah, itu menjadi pondasi sehingga ketemu program yang namanya LWF ini. Itu Pak Bari. Oh iya iya. Waduh Anar. Kita mengalami pengendapan Dari sejak tahun 2019. Iya. Terus berevolusi munculnya LWF ini. Kan malu nerbang no manuk kan. Oh iya. Ya. Karena kemarin untuk pembukaannya ya, pembukaan LWF itu menerbangkan burung perkutut. Oh. Di gunung yang panas itu. Iya, Pati Ayam. Kenapa di Pati Ayam? Dan saya tambahin lagi. Iya, ikut Jesui. Episode lah ikut Episode Kamera masih aman kamera. Oh iya, sudah mau. Oke, nanti langsung closing. Nah, ini karena saya mau melengkapi ya. Ya, kegelisahan lengkapi terus. Kegelisahan terus kemudian di sisi setelah tadi cara bertutur menulis, ciptanya itu kan sebagian besar itu bukan dunia mereka. Karya puisinya itu bukan dunia anak-anak itu. Oh. Karena dibacakan waktu. Ketika dibahasakan itu. Ya ada beberapa dunianya tapi porsinya kecil persentasenya. Ini kan jadi kegelisahan karena seni itu kan harus berangkat Kejujuran. dari ya realitas kehidupannya. Kalau anak-anak itu kan ya bagaimana, saya suka itu ya anaknya yang punya kampung utara itu kan. Oh ya. Anaknya Pak, sebut saja namanya. Sebut saja namanya. Jaini lah. Ini sudah sadar karena memang ada pemangku kebudayaan kan. Sebut saja dia seniman dan budayawan. Jadi anaknya itu ikut juga kan gitu kan. Jadi tema puisinya yang bersentuhan langsung dengan dunia mereka, dunia anak-anak gitu kan. Nah, jadi budaya itu gitu kan. Closing kan? Enggak, ini masih berlanjut ini, Mas. Oh, masih. Ya. Aman ya kamera ya? Aman. Ya. LWF tentang LWF. Nanti biar dilengkapi Mas Farid. Saya. Kita ada, kan kita punya banyak situs dan ritus kan. Ya. Itu sebenarnya. Salah satunya memang Pati Ayam. Raden Saleh pun juga sudah sempat ke sini pada masanya bersama dengan kroni-kroninya pada waktu itu bahwa
Pati Ayam ini memang situs yang sangat perlu dikembangkan. Akhirnya perlu dirawat juga. Apalagi ketika pertama kali saya mendengar Pati Ayam itu saya masih SMA tahun 2007-an. Masalahnya ya mohon maaf kurang baik. Masalahnya yaitu penggelapan fosil-fosil itu. Dan itu pun sampai halnya kemudian per hari ini pun saya dengar dari cerita-cerita teman-teman di sekitar situ, pemangku Pati Ayam pun ya masih terjadi hal-hal seperti itu. Dan itu kemudian banyak upaya dari stakeholder kita, mulai dari swasta hingga pemerintah itu ingin kemudian ini harus dirawat. Caranya merawat seperti apa? Nah, kemudian kita punya inisiatif di ngobrol-ngobrol Les Bumi di periode yang baru ini 2024-2029. Oke, kita Les Bumi turut hadir di situ dengan menghasilkan narasi-narasi yang bernuansa sastra. Karena narasi-narasi akademik, narasi-narasi itu kan sudah terus dilanjut-lanjut oleh para akademis. Karena kita adalah seniman dan budayawan, ya kita ikut menyumbangsi itu dengan bentuk narasi-narasi sastra seperti halnya kegiatan yang kemarin kita laksanakan pada bulan September. Itu gunanya buat apa sih? Ya kita melengkapi aja. Ini sumbangsi kita, kehadiran kita atas kekhawatiran kita, keprihatinan kita dengan keberadaan Pati Ayam, dengan keberadaan gunung-gunung yang dulu katanya rejoning zaman. Jadi kalau kita tahu sendiri Mas Danar kan ini ikut juga kan? Ya. Gunung ini gunung, tapi kok kita panas ya di sini ya? Tandus ya. Tandus ya di sini kan kita. Siapa ini? Ulah siapa ini? Siapa ini? Nah, itu banyak kepentingan juga dan akhirnya ya kalau kita sudah sering publish, setidaknya kalau kita sudah sering publish, sering mengatakan bahwa Pati Ayam ini wilayah yang harus dijaga, wilayah yang harus dilestarikan. Setidaknya orang itu akan takut, afraid. Yojo. Berarti ini oleh aneh-aneh di sini atau gimana? Kita berarti harus melestarikan ini. Dan itu bukan hanya pemerintah yang bertanggung jawab. Masyarakat, terlebih adalah teman-teman pemangku kebudayaan, orang-orang yang mungkin disebutnya sebagai seniman dan budayawan, itu harus terus serta membangun. Walaupun bukan hanya Pati Ayam. Dan kita mulai aja dari Pati Ayam. Nanti selanjutnya kita akan bergeser ke tradisi-tradisi yang lain dan lokal-lokal yang lain. Nah, semoga aja kita diberikan umur yang panjang. Nah, kenapa harus Pati Ayam ya? Memang seperti pembukaannya Kiai Jadul. Apa? Oh iya, nanti bisa dilihat di buku kita. Oh iya. Tanggal 31 Januari. Oh iya. Tanggal 1 apa ya? 31 Januari. Oh 31. Harilah NU dong. Oke. Menuju 2 abad NU. Iya, kita akan launching rahasia. Kita akan launching buku. Barangkali disepil sama Pak Farid. Nah, bukunya tentang apa kira-kira? Ini Mas Farid sebagai kurator kita ya kan. Kita punya Mas Farid itu ya sangat senang sekali. Walaupun Mas Farid merasakan Masya Allah. Ini orang-orang pada tidur di kantor. Enggak apa-apa. Gimana Mas? Jalur hikmah. Sisakan ruang ikhlas. Iya, betul. Saya yakin Anda sudah teruji sebagai fans MU sudah teruji. Oke Pak. Jadi nanti di tanggal 31 itu kita Les Bumi akan melaunching sebuah buku, boleh dikatakan antologi, boleh dikatakan itu sebagai roadmap, ya kan, perjalanan Les Bumi masa lalu dan ke depan. Jadi kita akan melihat di situ, kita akan melihat bagaimana langkah-langkah Les Bumi untuk membangun narasi-narasi budaya, bagaimana Les Bumi Kudus akan menggandeng semua stakeholder, bukan hanya stakeholder yang di pemerintahan tapi juga swasta. Jadi buku itu akan ditulis banyak orang, mulai dari pejabat, mulai dari anak sekolah, ya kan, terus juga ada misalnya aktivis ormas, terus juga
Pengangguran. Perawat kampung masing-masing. perawat kampung masing-masing. Fan gitu. MU. Mereka akan saling berbagi cerita bagaimana meromantisasi lokalisasinya masing-masing. Terutama berbicara tentang pate ayam itu tadi. Ini sebenarnya kelanjutan dari tema yang kemarin. Kita kan kemarin mengadakan sastra purbakala di Pati Ayam, sebuah konser puisi. Rangkaian dari Les Bumi Writers Festival mengangkat narasi Pati Ayam. Nanti ke depan tadi seperti katakan Mas Abu, kita akan mengangkat narasi-narasi dari tempat-tempat yang lain, lokal-lokal yang lain, tapi roadmap-nya harus jelas. Jadi dari buku itu nanti kita akan melihat, oh Les Bumi itu langkahnya tahun ini seperti ini. Nanti di tahun ini misalnya ini saya sebut sedikit ya. Tahun ini langkahnya kita akan menguatkan narasi di sekolah-sekolah dan pondok pesantrennya dulu. Kita memunculkan banyak penulis-penulis yang berbicara tentang lokalitas, yang berbicara tentang Kampungnya masing-masing. kampungnya itu tadi untuk menjadi sebuah kenangannya dia. Gitu. Nah, jadi ini ya sebenarnya meniru sana-sana ya. Kayak misalnya Bali Writer Festival, Ubud Writer Festival, kan Borobudur Writer Festival, itu ternyata itu juga potensial gitu, maksudnya efektif untuk mengangkat nama daerahnya mereka. Nah, kita berharap dari buku tersebut, dari brand LWF ini, kita nanti juga akan mengangkat nama Kudus ini menjadi lebih maju, lebih bergairah, Lebih berles bumi. iya, Les Bumi. Karena Les Bumi Writers Festival. Ya kita Les Bumi, Les Bumi, Les Bumi, iya. Itu terbuka ya, fans MU bisa masuk Les Bisa Bumi. masuk. Bisa mual ini kayak Kemarin bisa. Madridista juga. Ya, Oke, gitu bisa Mas masuk Jonar. semua itu. Oh, iya. Berarti sangat tadi dari program mulai dari festival sampai ke ini launching buku berkesinambungan artinya. Harapannya mungkin ini sebagai closing ya, karena kayaknya overheat. Ini antara kameranya yang overheat sama hostnya yang udah muak. Bukan. Jago kopo. Terus kan kalau ngomong budaya kayak memang butuh waktu yang panjang. Mungkin kita sambung ke episode selanjutnya. Usul-usul. Satunya jangan di ruang. Ya. Gimana? Kita di tongkrongan depan. Wah. Membaur dengan generasi. Nah, Sebenarnya menarik, cuman saya keganggu sama knalpot brong. kita termasuk budaya juga loh. Wah. Budaya. Sorry guys, kelepasan ya. Karena saya saking sebelnya. Tapot brong itu. Bro. Kamu harus merasakan. Besok motormu itu kasih napot. Nah. Langsung tak foto kan akhirnya Pak Polres. Ya. Jadi kamu ditangkap. Gerasi kenapa saya malah. Oke, harapannya untuk generasi penerus lah tentang berbudaya dan berseni juga. Kedepannya ini seperti apa gitu. Monggo satu persatu boleh. Saya awali aja ya. Ya. Biar nanti yang mengakhiri teman-teman. Harapannya ya satu sih. Kita harus dengan mungkin karena jalur kita adalah Les Bumi, ngomongnya fokus seni dan budaya. Kami selalu ngomong bahwa kalau bisa teman-teman hari ini tuh bisa lebih mengenal dirinya sendiri. Salah satunya harapan kami ya kita dengan pakai narasi-narasi ini kita bukan hanya memakai logika kita, tapi terkadang kita itu harus mempertanyakan pada diri kita, apakah yang kita jalani sekarang, apakah kita pasca bikin konten joget-joget itu sesuai nggak sama diri kita. Itu example-nya Ya. apakah kita habis blayer-blayer, apakah itu sesuai nggak dengan diri kita. Mengganggu orang lain juga enggak? Mengganggu orang lain juga enggak, ataukah kita selama ini tuh hanya berpikir bahwa yang hidup di dunia ini hanya kita, sementara yang lain dianggap kontrak. Itu kan bahaya kalau orang pacaran, Pak. Intinya kalau dari saya yang sudah sejak 2015 tertarik di Les Bumi, berarti udah berapa tahun ini? 11 tahun ya.
11 tahun. 11 tahun menyikapi itu dan punya harapan sangat tinggi karena Kudus ini tidak bisa jauh tidak ngomongin budaya dan seninya. Ya. Karena ini banyak orang percaya bahwa Kudus tanah-tanah tua, Tanah suci. suci dan lain sebagainya. Itu kan berarti kita tidak berbeda jauh. Tidak bisa ngomong jauh-jauh dari kebudayaan dan seni. Dan hal itu juga karena adanya budaya itu akhirnya Kudus juga termasuk salah satu daerah yang paling berkembang dari daerah-daerah sekitarnya. Kalau tidak ada landasan budayanya, kami rasa mungkin Kudus tidak akan semaju dan seberkembang. Karena di sini ada peradaban, ada kebudayaan, makanya di sini ada kemudian sinergitas itu. Ekosistemnya kebentuk tadi. Ekosistem kebentuk. Ada mohon maaf kita sebut katakanlah ada industri kretek lah, ada industri kretek di sini berdiri, makanya kemudian samping-sampingnya ikut hidup, orang jualan di pasar, bekerja dan sebagainya. Itu mempengaruhi. Kalau tidak di Kudus, saya rasa mungkin daerah lain memiliki, tapi mungkin tidak seberkembang di Kudus. Dan kalau menjadi warga Kudus, saya bertanya, kamu itu orang lahir di mana, hari-harimu dikubur di mana? Minimal aku tanya. Kalau orang yang memiliki basic agama misalnya katakanlah, itu ada makalah itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Masya Allah. Ketua usbui banget. Iya. Subhanallah. Bagaimana kamu mau kalau kamu tidak mengenal dirimu, ya kan? Kamu tidak mengenal Tuhan. Bagaimana kamu akan mengenal Tuhan kalau kamu tidak mengenal dirimu sendiri? Minimal kan kita harus berangkat dari situ. Ini bisa jadi media mawas diri. Oh ya, aku cah Kudus, aku lahir ning Wates, mbah-mbahku iki, Wates piye, ya, kan itu bisa. Dan mengenal diri sendiri itu bisa untuk selain kita on the track, misal nih, mungkin ada kesalahan genetik yang dulu-dulu, itu kita bisa benahi itu. Itu jalur-jalur yang dikatakan oleh teman-teman pendahulu-pendahulu bahwa jalur-jalur sunyi ini itu sangat bisa membuat kita nyaman. Kita nggak akan terganggu sama yang namanya FOMO-FOMOan itu. Jadi kita misal ya, aku nggak nongkrong neng kafe ini, kita nggak terganggu. Ya karena ya kita udah mantep nih. Oh jalan ini jalan keyakinan kita. Ya harapannya generasi muda hari ini ya bisa mengetahui. Oh kamu ke situ hanya untuk ya enjoying aja lah. Tapi tidak terus kalau nggak ke situ kita mati dan sebagainya. Itu kacau juga. Dan generasi hari ini harapannya bisa berada di situ, bisa ikut berkaca kita ini siapa sih, kita ini orang Kudus nih, kita ini leluhurnya seperti ini ya. Ayo kita perbaiki generasi hari ini. Mungkin itu monggo ditambahi oleh Mas Edi dan Mas Farid. Ya, maksudnya Mas Farid aja. Nelit bang. Kalau saya lebih kepada ke apa ya, yang dekat dengan saya sih ya, bahwa orang kita itu dikenang dari sisi apa gitu kan. Semisal kalau kemudian kita jadi pejabat, setelah menjabat ya sudah, ya kan begitu saja. Masa jaya ada gitu kan. Terus kemudian kalau kita kaya, harta kita kalau mati nggak dibawa kan. Ya. Jadi pintar tapi pintarnya itu kemudian tidak disalurkan, tidak ditinggalkan dalam bentuk tulisan, ya tidak dikenang gitu kan. Makanya ya salah satu warisan yang sangat luhur dan tidak lekang oleh zaman ya dengan cara menulis gitu kan. Menulis saja. Itu terus kemudian yang kedua itu bisa kalau kita akrab dengan dunia imajiner, setidaknya kita itu tidak hanya satu warna, terus kemudian mudah dihantam oleh situasi dan kondisi yang sulit. Ya fokusnya pada satu hal itu, tidak punya ruang lain yang kemudian kita menjadi lebih luas, bisa melihat segala sesuatu ini sebenarnya lebih besar dari hanya satu sudut pandang, tidak mudah putus asa kemudian itu. Nah, jadi ya ruang imajiner itu ya berkesenian gitu kalau menurut saya. Oh ya. Ruang imajiner itu berkesenian. Kita bisa jadi apapun. Bisa jadi apapun. Dan pastinya kalau masih ada tempat yang
kita bisa masuki tidak terbatas itu, ya keputusasaan itu tidak akan menemui itu. Akhirnya apa? Kebahagiaan ya. Mulia sekali. Kebahagiaan kan gitu. Mulia Makanya memuliakan. kemudian ruang imajiner itu lewat jalan berkesenian itu dari media apapun. Jadi kita tidak mudah putus asa menjadi orang yang bahagia. Jalan sunyi berkesenian itu. Abang perlu darah. Ini harus Saya mencoba ya. Itu. Jadi saya apa ya? Hiduplah dan hidupilah ruang imajinasimu itu. disitulah hanya kamu tidak dibelenggu oleh siapapun. Iya, kita hidup selama. Gitu. Moga Pak Farid. Ya, ini gongnya ini. Ayo Pak Farid. Saya kalau disuruh untuk pesan-pesan itu saya takut. Koyo-koyo sesuk wis ra urip. Iki tolong gak tulisan surat wasiat. Jadi saya selalu ingat bahwa setiap hari kita itu diminta untuk belajar, dan jangan tinggalkan untuk belajar itu saja. Dan budaya itu mempelajari apa yang ada di sekitar kita setiap hari. Kita mungkin tidak sepakat dengan orang lain, tetapi kita juga perlu berpikir bagaimana kalau kita itu menjadi orang itu. Bagaimana kalau kita menjadi orang lain. Sehingga dari situ kita akan bisa menajamkan kreativitas kita. Ya itu kan kadang terlalu nyaman sehingga kita itu lupa bagaimana caranya bertahan hidup misalnya. Dan belajar itu menjadi salah satu metode untuk mengingatkan diri sendiri maupun yang tadi dikatakan untuk selalu hidup di dalam imajinasi. Maka selain kritis, kita harus kreatif. Jadi dari belajar kita akan kritis dengan diri kita sendiri dan kita akan kreatif untuk menghidupkan imajinasi. Panggil lagi memadukan pusatku yang harus tekan pusat ya. Paritas yang menjembatani. Mantap ya, mantap. Tepuk tangan buat kita semua. Let's bumi. Glory, Oke, that's point guys ya. Seni budaya bukan hanya sebuah pertunjukan, namun melainkan sebuah perjalanan untuk aktualisasikan sebuah peradaban untuk untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Saya Janar, sampai ketemu lagi di Pod Culture selanjutnya. Pod Culture, tertawa belajar semua dari